Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Ini tidak sempat tadi pagi buat videonya karena pagi tadi harus ngajar. Kuliah udah dimulai pagi hari gitu ya. Semester ini permulaan perkuliahan di ITB, jadi kuliahnya mulai pagi. Kalau saya mau buat video lebih pagi lagi berarti saya habis subuh langsung buat videonya. Cuma kalau habis subuh buat video belum sempat minum kopi, belum sempat buat kopi ya. Karena saya biasanya buat kopi itu setelah sarapan ya, supaya perutnya keisi dulu baru buat kopi, baru oke. Jadi minumnya air putih dulu. Kalau air putih nggak pakai. Baik, jadi ini kesibukan minggu ini, cerita tentang kesibukan minggu ini. Ini awal perkuliahan di ITB, saya ternyata mengajar 5 buah mata kuliah, gile. Biasanya saya pengennya sih cuma 2 ya, tapi ini ternyata ada 5. Yang satu yang di SBM tuh setengah, jadi nggak apa-apa, oke. Tapi ada 2 kuliah lagi, yang 4, ini semuanya mata kuliah ini dulu ya, mata kuliah S2, S3 semua ya, jadi mata kuliah pasca semua. Ada 4 mata kuliah di elektro dan informatika ST. Yang pertama adalah mata kuliah software security, yang kedua secure operation dan incident handling, yang ketiga network and information security untuk teman-teman di Telmat, dan yang keempat adalah advanced computer architecture. Yang advanced computer architecture ini saya ngajar karena dosen sebelumnya pensiun, dan kemudian harus ada yang ngajar. Pak Kus ya, Pak Prof Kus Prianto yang sebelumnya ngajar sudah pensiun, sehingga harus ada yang meneruskan. Nah, terpaksa saya harus ngajar ini. Jadi ada 4 kuliah yang advance computer architecture nih yang harus saya menyiapkan banyak ya, karena ini baru yang kedua kalinya saya ngajar, jadi materinya masih ngawang-ngawang. Anyway, itu ya, jadi luar biasa sibuknya beserta kegiatan yang lainnya yang sudah sibuk lain lagi dengan perusahaan dan lainnya segala macam ya. Terus untuk video sendiri sebetulnya saya udah pengen banyak buat topik-topiknya, nggak sempat tuh, ada banyak sekali gini. Algoritma versus algoritma topiknya ya. The need for high res QR code. Nah, kenapa saya dalam vision saya kemudian visionary ya, tentang QR code, tapi yang high res ya, karena untuk berkomunikasi dengan data. Karena menurut saya agak salah pemahaman orang tentang QR code ya. Kenapa demikian? Terus saya pengen nulis ya, pengen buat cerita namanya The Curious Story of Miss Pellegrini. Itu cerita yang idenya saya dapat dari mimpi. Wah, ini kayaknya ceritanya keren. Mau saya tuliskan, nggak sempat nulisnya. Terus ada lagi nah ini yang saya harus cepat-cepat buat, itu adalah video tentang testing. Ini sebenarnya mata kuliah software security itu mungkin baru minggu kelima ya, tapi banyak mahasiswa yang membutuhkan itu, terutama mahasiswa bimbingan saya, sehingga ini harus saya isikan dengan cepat gitu ya. Gitu ya. Jadi ini ada macam-macam ya. Udah ya ini gitu. Nah, kenapa gitu? Kenapa ini sebenarnya pertama tadi ya yang QR code itu sebenarnya saya sudah pengen lama saya presentasikan. Tapi biasanya kalau gitu tuh saya harus nyiapin dulu ya, nyiapin QR code-nya, story-nya segala macam supaya jelas. Kalau cuma ngecapruk ngomong gini aja tuh nggak jelas gitu ya. Sebagai contoh, waktu itu saya pengen cerita tentang bagaimana ya, mengapa orang membuang-buang waktu untuk menonton tontonan yang nggak bermutu seperti ini gitu. Membuang-buang waktu. Orang tuh nggak kebayar membuang-buang waktu kayak apa. Nah, kalau saya kasih gambar gitu ya. Ntar dulu ya, saya buat ini ya. Jadi saya buat misalnya ya, ilustrasinya itu harus bagus ya. Ntar ini ada kertas yang harus saya sobek dulu. Kertasnya kertas bekas. Jadi kalau saya mau cerita yang itu ya, misalnya saya buat ini lucu-lucuannya aja supaya nangkap orang waktunya gitu. Maksudnya ketangkap ya. Misalnya saya mau buat QR code, berarti saya harus buat konten QR code-nya dulu, QR code-nya saya generate supaya Anda paham, nanti bisa ngikutin di layar, bahkan bisa bereksperimen. Misalnya saya ingin buat cerita tadi, mengapa sih orang membuang-buang waktu gitu ya? Ini ada waktu, saya buang. Jadi membuang-buang waktu itu adalah gini, membuang waktu. Jadi gitu ya.
Kadang Pak Budi ini ngapain gila gitu. Ya tapi saya tuh pengen buat ya QR code, nanti saya harus buat QR code. Kenapa begitu, message-nya apa, poin saya yang disampaikan tuh apa, supaya orang itu loh poinnya, nendang gitu maksudnya. Jadi nanti QR code-nya saya taruhkan di layar, nanti Anda bisa ikut juga bereksperimen dengan itu. Tapi saya tidak ingin membuang-buang waktu Anda gitu. Waktu Anda ini sangat bermanfaat, jadi saya tidak ingin membuang-buang waktu. Waktu Anda saya kumpulkan dengan baik, sehingga bermanfaat ya. Waktunya nonton video ini juga bermanfaat. Pak, kalau yang nonton podcast gimana? Ya denger aja tadi. Saya pas tadi buang-buang waktu itu, saya ngambil kertas, saya tulisin waktu, terus saya buang-buang gitu. Jadi harus cerita gitu. Terus gak ada apa lagi? Oh, terus kemarin gara-gara saya ingin sebenarnya pengen cerita tentang P dan NP ya, problem-problem itu. Saya harus koreksi juga kemarin, yang kompleksitas tuh saya harus sebutkan bahwa itu adalah problem yang polinomial ya. Apa sih P dan NP, segala macam. Gara-gara itu saya nonton video kemana-mana, yang ngecampur kemana-mana. Wah keren. Ada buku yang jadi ini di Royal Institute tuh ada presentasi yang keren-keren. Awalnya saya dengar cerita tentang P polinomial dan NP gitu ya, lucu juga ceritanya. Terus kemudian ada juga cerita tentang sebetulnya ada batasan kita belajar. Ini menarik. Sebenarnya kita kemampuan manusia, the whole manusia gitu ya, memahami sesuatu itu ada batasannya enggak sih? Ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Wah, menarik kali filosofikal banget ya. Sesuatu mungkin keilmuan kita tuh ada boundariesnya. Katanya itu ada teorinya Einstein ya. Dulu kita nggak bisa lebih dari situ ya, belajar nggak bisa itu. Tapi ada dua kemungkinan. Satu, memang ada batasnya, memang nggak bisa, atau memang belum ditemukan. Artinya kita masih bodoh. Kayak dulu kan kita menemukan partikel yang terkecil apa, molekul. Terus ada atom. Terus ada neutron, elektron. Sekarang ada quark gitu ya. Kan setiap generasi beda ya pemahamannya. Jadi itu bukannya kita nggak bisa, tapi kita belum tahu ya. Tapi ada rumus-rumus matematik yang nggak bisa dipecahkan. Misalnya tadi ya, waktu itu belum bisa atau nggak bisa dipecahkan atau belum bisa. Misalnya Fermat-Last theorem waktu itu, wah ini susah banget ya. Waktu itu orang belum bisa menemukannya, bukan nggak bisa, belum bisa. Gitu. Nah kalau gitu misalnya problem yang NP ya, non polynomial, misalnya traveling salesman problem itu sampai sekarang itu belum terpecahkan. Maksudnya itu apakah tidak bakalan terpecahkan atau belum bisa aja? Gitu ya. Kita sekarang balik lagi nih karena waktunya mepet nih juga, saya nggak ingin membuang-buang waktu Anda juga, dan saya harus menyiapkan kuliah lagi. Tapi paling nggak saya check in dulu ya, bahwa ngeping dulu bahwa oke, I'm still alive and well. Membuat materi ini soalnya membutuhkan waktu kira-kira 1 jam sih ya, prosesnya. Mungkin rekaman ini kalau videonya kan ini panjangnya cuma berapa? 8 menit kali ya, 8 sekian menit, maksimal 10 menit ya. Ini kalau ini kecil lebih pendek dari itu. Kan tetap harus diproses dulu ya. Harus ada flow-nya karena semuanya belum otomatis. Ini masih flow dari prosesan video ini masih saya kerjakan secara manual. Demikian ya. Udah ada itu handphonenya keras. Jadi tadi saya restore factory reset, jadi suaranya masih keras. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry terburu-buru.